Saya panggil satu-satu ya. Ya. Coba Hanin, nomor 1 apa jawabannya? Saya jawabannya D, Pak. D. Dodol. Alasannya? Alasannya kan biotik itu adalah makhluk hidup. Jadi yang namanya makhluk hidup adalah yang pilihan dodol. Bagus. Betul ya. 2, Ataya. Yang 2, bentar. Sebagai pengurai, Pak. Pengurai, betul ya. Pengurai. Pengurai itu dekomposer. Ada satu lagi namanya detritivor. Kalau detritivor, dia pemakan sampah, contohnya cacing. Cacing itu bukan pengurai, tapi detritivor ya. Cacing, detritivor namanya. Oke. Nomor 3, Nisrina, silahkan. Saya jawab C, Pak. C. Ya, produsen alasannya? Produsen itu kan tumbuhan, karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri, dan dia menghasilkan oksigen itu melalui percampuran H2O dan CO2, Pak. Oke, good ya. Nomor 4, balik lagi ke Hanin. Nomor 4, saya jawabnya apa? 4 jawabnya? A. Fotosintesis itu yang CO2 dari udara, yang Y ya? Ya. Oke, respirasi itu yang dari hewan, tumbuhan, itu yang ke atas itu respirasi ya. Jadi karbon cuma ada 2, respirasi sama fotosintesis. Paling satu lagi ada namanya dekomposisi. Nih, komposisi itu letaknya di sini. Komposisi itu adalah penguraian, berarti mana ya? Oke, nih dekomposisi mah berarti dari sini. Ada kita di sini posisinya. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Itu suka ada. Nomor 5, saya. Saya jawabnya konsumen 1, Pak. Alasannya? Karena dia kan zooplankton. Kalau zooplankton itu yang pertama kali makan produsennya dia herbivora kan, dia makan fitoplankton. Oke, Jadi bagus. Nomor 6, Nisrina. Kalau saya jawab yang itu, saya nggak jawab yang itu, Pak. Saya kurang tahu. Kenapa? Nggak taunya di mana? Saya kurang tahu yang mortalitas itu, Pak. Saya nggak tahu artinya. Baca di buku nggak ada karena punya nggak terlalu lengkap. Oh ya, suara kamu tuh kurang jelas. Apa? Jadi begini sayang, nomor berapa sih barusan teh? 6 ya? Ya. Oke. Jadi perubahan suatu populasi artinya begini, jumlah makhluk hidup itu bisa bertambah atau berkurang karena pengaruh apa? Contoh, mortalitas kematian. Kalau misalnya ada yang mati, berkurang nggak makhluk hidup? Berkurang. Terus natalitas kelahiran, kalau banyak yang lahir, bisa bertambah nggak sih makhluk hidupnya? Bisa. Berarti itu artinya apa? Bisa berubah populasinya, bisa berkurang atau bertambah. Imigrasi artinya dia keluar, imigrasi masuk ya, masuk. Kalau emigrasi itu keluar. Jadi kalau imigrasi nambah, kalau emigrasi itu mengurangi. Jadi simbiosis ya, Pak? Simbiosis, betul. Jadi jumlah populasi atau jumlah makhluk hidup itu bisa bertambah atau berkurang karena mortalitas, natalitas, imigrasi, sama migrasi. Kemudian yang B. Kita lanjut lagi, berarti yang pertama itu tadi siapa? Hanin, silakan. Nomor 7, saya jawabnya dodol, Pak. Nomor 7 jawabnya? Dodol. Alasannya? Alasannya karena optimum itu sering digunakan sebagai pengganti kata maksimal. Jadi mungkin itu maksudnya suhu yang paling baik untuk pertumbuhannya. Oke. Beda maksimal dengan optimum. Optimum itu adalah
suhu atau misalnya lingkungan di mana yang paling baik mendukung, itu namanya optimum ya. Kalau maksimum belum tentu bagus juga, kayak suhu maksimum belum tentu ya itu bagus buat pertumbuhan. Jadi tetap yang disebut yang paling baik itu yang optimum. Optimum itu artinya apa? Titik terbaik lah. Seperti itu. Oke. 58 saya berarti. Sayang ini nggak jawab Pak, soalnya saya kurang tahu topografi itu apa. Topografi itu permukaan bumi, kayak lembah, gunung gitu. Permukaan lah, kan permukaan bumi itu ada yang turun naik begitu ya, gitu. Itu namanya topografi. Kalau C benar nggak Pak? Berpengaruh terhadap, betul. Enggak, ada yang lebih benar. Kepadatan bisa, tapi ada yang lebih benar. Distribusi. Oh, oke Pak. Ya, karena makhluk di gunung dengan di lembah beda, dengan di dataran rendah juga beda. Itu mirip-mirip dengan kepadatan populasi ya, cuman lebih ke distribusinya ya yang paling ini. Jadi kalau kepadatan populasi lebih ke jumlah, kalau distribusi lebih ke penyebaran. Bisa lagi? Oke Pak. Setidaknya kamu udah mulai menyerempet lah ya. Oke, 9 berarti siapa ya? Nisrina. Nomor 9 saya jawab apa? Ekologi betul ya. Kalau taksonomi apa? Taksonomi kalau nggak salah itu tentang astronomi atau apa ya Pak? Saya lupa. Taksonomi itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tadi udah Bapak bilangin di halaman pertama. Oke, itu ilmunya bagus ya. Kalau ekosistem ada yang tahu? Ekosistem itu hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik. Ilmunya disebut ekologi. Kalau komunitas itu kumpulan berbagai makhluk hidup. Oke, lanjut berikutnya ke nomor 10, berarti balik lagi ke Hanin ya. Saya belum ngerti Pak, siklus fosfor itu bagaimana. Apa Hanin sayang? Saya belum ngerti perbedaan siklus fosfornya bagaimana. Bagus ya. Jadi begini, kalau fosfor itu dia tidak pernah ada fase gas. Jadi fosfor hanya ada berupa misalnya fosfor organik dan anorganik, dan dia tidak ada fase gas. Dia hanya berupa fase kalau nggak padatan dia cairan. Jadi nggak ada itu yang namanya misalnya fosfor berupa fase gas. Jadi kalau karbon kan ada gas CO2 seperti itu ya. Ada juga karbon dalam bentuk karbohidrat, itu berarti tidak dalam fase gas gitu. Kalau fosfor itu udah jelas dia tidak ada fase gas. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, nanti kita belajar di bawah ada. Oke, 11. Berikutnya Ataya. Jawabannya B Pak. Alasannya? Karena kan kalau kelinci itu herbivora. Jadi dia makan misalnya wortel. Nah, wortel itu kan autotrof, jadi dia produsen. Terus karena dia makan produsen, jadi dia konsumen satu. Nah, sehabis konsumen satu itu nanti dia dimakan sama konsumen 2 gitu. Oke, good ya. Berikutnya lagi 12. Berikutnya siapa? Berarti Nisrina. Silakan saya. Saya jawab C Pak. Alasannya? Karena itu gambar itu kayak bakteri-bakteri. Kalau bakteri itu menguraikan Pak. Betul, hebat. Nah gitu dong ya. Oke, penguraian ya. Good. Berikutnya penguraian itu nama lainnya dekomposisi ya. Di sini nanti ada istilah. Itu dekomposisi. Oke, berikutnya langsung lagi ke Hanin. Nomor 13 saya jawabannya D Pak. Alasannya? Ya karena kan nitrat itu tergantung dalam tanah. Jadi saya itu disebutnya nitrifikasi. Jadi saya jawabnya itu. Oke. Jadi kalau misalnya nitrogen masuk ke dalam, ini nggak ada ke dalam tanah ya. Oke. Nitrifikasi itu mana ya? Nitrifikasi itu adalah proses pembentukan nitrat. Ya. Di sini apa? Proses A. Yang ini kan kalau misalnya di sini ada bahan baku terus diubah jadi nitrat, ini kan nitrat. Nitrat itu NO3 ya.
NO3 nitrat tuh. Itu disebut nitrifikasi. Jadi pengubahan apa namanya? Berbagai macam senyawa menjadi nitrat namanya nitrifikasi. Gitu. Oke. Lanjut berikutnya ke nomor 14. Silahkan, Ataya ya? Pak, boleh dikatasin dikit nggak? Oh, nggak kelihatan bagian? Oh. Maksudnya pilihannya, Pak, dikebawain berarti maksudnya. Begini ya? Iya. Oke. Tadi Jadi, sih saya tadi X ya? Dari tumbuhan ke atmosfer, dari CO2, dari udara ke tumbuhan disebut apa? itu fotosintesis, Pak. Fotosintesis, good. Tapi kalau jamur ke nasi jamur tuh menguraikan. Kalau menguraikan tuh nama lainnya apa tadi? Bisa aja dekomposisi. Kalau nggak ada dekomposisi, boleh pilih respirasi. Iya, Pak. Ya, C, Pak. ya berarti yang C, pintar. 15. Proses X pada skema tersebut. Nah, ini pengikatan. Nah, ini akan Bapak tulis di sini ya. Silakan. Kalau yang itu saya belum jawab, Pak. Saya kurang tahu tentang yang kayak gitu. Oke, jadi gini. Yang saya tahu itu tentang Di udara ekosistem. itu, nitrogen itu ada kurang lebih 80% ya. Oksigen itu sedikit di udara itu. Hanya ada kurang lebih 16-18% ya. Paling banyak itu nitrogen. Nitrogen itu bisa masuk ke tanah. Ini ceritanya tanah ya. Di sini itu tanah ya. Masuk ke tanah, kalau diikat oleh bakteri Rhizobium. Nama prosesnya apa ini? Fiksasi. Jadi bakteri Rhizobium itu suka ada di tanaman biasanya apa? Polong-polongan ya. Atau kacang-kacangan. Fiksasi. Makanya kalau kamu nanam kacang itu sebenarnya menyuburkan tanah. Karena dia bisa mengikat nitrogen bebas masuk ke tanah. Karena nanti kalau udah masuk ke tanah bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu nanti menyerap nitrogen buat apa? Pembentukan protein. Protein itu bisa jadi protein kalau ada nitrogen. Ini fiksasi. Nanti berikutnya lagi kalau ada misalnya tumbuhan mati, hewan mati, nanti akan diubah oleh dekomposer kan jadi amonia. Ini nama prosesnya amonifikasi. Ini yang D, nih yang D ya. Amonifikasi. Jadi amonifikasi itu pembuatan amonia. Terus nanti amonia diubah jadi nitrat. Ini nama prosesnya nitrifikasi. Berarti yang E ini paham. Nitrifikasi itu pengubahan amonia jadi nitrat. Nitrat nanti diserap oleh tumbuhan. Paham nggak? Jadi nitrat itu sebenarnya diserap oleh tumbuhan ke sini nih. Yang benar ini garisnya. Paham? Jadi kalau ditanya tumbuhan menyerap protein dalam bentuk apa? Nitrat. Tapi nitrat juga bisa diubah lagi ke udara. Ini merugikan, yaitu namanya C. Apa? Denitrifikasi. Jadi denitrifikasi itu merugikan. Ya. Paham? Kita lanjut ya, Bagir ya. Yuk. Jadi yang X itu apa berarti? Fiksasi ya, yang A. 16 ke bagian siapa? Silahkan. Hanin ya? Ya. Itu dari RJ ya, Nin? Ya. Lanjut, Nin. Ya, kalau yang nomor 16 saya jawabnya E, Pak. Good. Fitoplankton produsen, planktonnya konsumen satu ya. Good ya. Nah, ini kalau ditanya suka gini. Kalau ada pencemaran, pencemaran paling banyak di mana? Di produsen apa konsumen akhir? Produsen, Pak. Pencemaran akhir. Jadi kalau misalnya zat yang berbahaya masuk ke dalam sungai gitu kan, itu adanya di konsumen akhir, bukan di produsen ya. Yang paling banyak kandungannya. Lanjut 17, saya. Aku jawabnya A, Pak. Sama kayak pertanyaan yang tadi. Good. 18. Ini Serina.
Miss Rina, halo? Oh, Pak, tadi itu saya jawab C. Ya, Pak, saya jawab C. Jawab C. Fotosintesis respirasi. Ini udah bisa lah ya. Good. Kita lanjut ke 19. Nomor 19 saya jawabnya E. 2 dan 3 ya. Betul nggak 2 dan 3? 1. Peranannya ya. Oke, good. Kalau ditanya tropinya, tropi keberapa yang X? Kenapa, Pak? Satu, dua, 3. Kayaknya 2 deh, Pak. Enggak, yang ini kalau ditanya tropi. Kalau jawabannya benar yang tadi, cuma kalau ditanya tropi tambahin aja 1. Berarti yang ini itu sebenarnya tropi berapa? Bisa tropi. Ini kan tropi satunya dihitung dari sini. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Jadi dia tropi 3 kalau nggak tropi 4. Paham ya? Oke. Yuk, berikutnya lanjut. (20) Fiksasi N2 itu berarti yang dari nitrogen di udara ke akar itu, Pak, yang akar kacang itu. Good. Berarti yang mana? Bentar. Fiksasi. Hah? Nih, fiksasi itu berarti yang ini nih. Dari udara aja cari yang panah ke bawah. Ada nggak? Ini kan udara. Ada nggak panah ke bawah ke sini kan? Begini kan ya? Berarti yang ini ya? Iya, Nomor Pak. 1. Paham, bagus ya. Bisa ya? Oke, kalau denitrifikasi yang mana? Denitrifikasi itu yang dari nitrat ke udara, bukan, Pak? Dari nitrat ke udara, ya. Betul. Berarti kalau denitrifikasi yang ini ya, nih. Nah, nggak? Nih, dari nitrat ke udara ke sini, paham nggak? Iya, Pak. Oke. Hebat, kalian nih para pinter. Ini mah anak SMA aja nerangin ini, saya sekarang suka hashtag. Isyah, silahkan. 21. Sebentar ya, Pak, saya lihat dulu. Saya jawabnya C, Pak. Saya jawabnya C, Pak. C, mengubah zat X itu yang ini kan, betul. Mengubah zat organik menjadi anorganik, betul. Itu bakteri ya. Kita lanjut, pinter. 22 lanjut. Nomor 22 saya tadi sih jawabnya apa? Kalau tadi saya jawabnya A. 22 dan bentar nggak kelihatan Bapak. Maklum sudah tua. X itu pembentukan amonia, amonifikasi. Yang Y itu denitrifikasi ya, benar nggak? Karena nitrat ke Iya, udara Pak. kan? Good. Berarti yang dodol ya? Hebat. 23. Bentar, Pak. Kalau D benar nggak, Pak? Kalau 23
Peran komponen satu ya. Satu kan produsen. Berarti produsen mah mengubah zat anorganik menjadi organik kandung, betul ya? Ya. Ya, Pokoknya Pak. kebalikan dari dekomposer aja. Kalau dekomposer organik menjadi anorganik ya. Kalau ini justru anorganik jadi organik. Paham ya? Oke. Iya, Pak. 24 lanjut berikutnya. Lanjut, hei. Tunggu ya Pak, saya lihat dulu. Boleh. Yang itu B nggak Pak jawabannya? Yang mana? B Pak, B. Fotosintesis dan rebut. Betul ya? Good. Hebat. Ya. Oke, 25 silahkan. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya Pak. Ntar dulu ya. Ya. Oke. Bahan bakar fosil itu benar. CO2. Gini pokoknya ingat-ingat ya. Ingat-ingat nih. Kalau CO2 dia pemanasan global atau efek rumah kaca nama lainnya. Kalau CFC dia penipisan ozon. Ini ozon ya, ingat. Penipisan ozon. Kalau SOX, NOx yang ini dia hujan asam. Ya, dia hujan asam. Paham? Oke. Terus satu lagi CO asfiksi. Gas karbon monoksida. Itu asfiksi susah bernapas. Suka ada kejadian yang apa? Meninggal dunia karena apa? Misalnya di dalam mobil. Itu kemungkinan keracunan CO. Karena CO mah lebih mudah diikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen. Tidak berbau, tidak berasa, tahu-tahu meninggal ya. Pak, saya mau nanya, kalau yang gas NH3 itu apa, Pak? Kalau yang gas NH3 itu benar ya, Pak, menyebabkan kematian tumbuhan yang nomor 25E itu, Pak? Amonia NH3 mah justru menguntungkan. Ya, bentar Pak. Bisa ada paket. Ya, begitu. NH3 itu amonia. Kan amonia itu justru menyuburkan tadi. Tapi kalau kebanyakan ya jelas sih ya. Kayak apa meracuni segala sesuatu itu harus tepat jumlahnya ya. Oke, good. Kita lanjut. Berikutnya siapa? Berikutnya saya atau Hanin sih, Pak? Kalau kan 24. Berarti 25 kan 26 kamu lah. Oke. Kelimpahan 3. Kalau saya tadi jawabnya yang ini B, 26B. NOx dan NOx itu justru hujan asam. Kalau hujan asam pH-nya turun bukan naik. Asam itu pH-nya turun. Kalau basah pH-nya naik. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, kalau terlalu asam bagaimana ya? Tanaman mati. Ya, jadi Berarti C. jawabannya. Ya, kalau peningkatan suhu atau peningkatan jumlah karbon itu mah apa? CO2 ya. Iya, Pak. Penipisan ozon itu jatuhnya ke CFC ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Kalian Nomor 27 ya, Pak? ya. Saya jawabnya D, Pak. Pak,
Saya jawabnya D. Dodol, Pak. Saya jawabnya D. Dodol. Bentar ya. Proses pupuk berlebihan mah eutrofikasi. Tahu eutrofikasi nggak? Eutrofikasi itu adalah suburnya suatu perairan. Kalau perairan subur itu jelek. Kenapa jelek? Karena nanti si air tersebut menjadi subur. Kalau udah subur nanti tumbuhan-tumbuhan akan hidup kayak eceng gondok, alga. Akibatnya apa? Oksigen di dalam air berkurang, CO2 banyak, ikan jadi sedikit kayak gitu. Sip. Oke, Pak. Lanjut. Nomor 28 saya jawabnya E, Pak. 28? Saya jawabnya E. Dia keanekaragaman hayati harus turun. Atau kalau ada plasma nutfah boleh juga pilih. Misalnya menurunnya plasma nutfah. Plasma nutfah itu artinya apa? Keanekaragaman hayati ya. Oke. Lanjut. Pak, boleh dikebawahin nggak, Pak? Apa pada bawah itu? Kalau saya tadi jawabnya A, Pak. Benar nggak? Bentar ya. Penebangan hutan berarti 1, 2 ya betul. Oke, A 30 silakan. Saya jawabnya B, Pak. Salah. A. Salah, Pak. Saya jawabnya C. Pak, Ya, saya jawabnya C. jadinya C diubah. Ini oke. Jadi kan tadi itu bentar ya. Kamu C yang 30 C. Halo? Ya, Pak. Oke. Kalau misalnya 30C salah, harusnya makin asam pH-nya. Kan di sini ada pembusukan. Pembusukan itu menghasilkan asam. Asam tuh pH-nya turun, bukan naik. Tadi kan gitu ya. Oke. Jadi, akibat yang ditimbulkan dari proses tersebut, kita lihat di sini. Proses pembusukan akan dilakukan oleh bakteri anaerob. Gitu kan ya? Betul? Akibat yang ditimbulkannya apa biasanya? Kalau pembusukan itu timbulnya gas yang berbau busuk. Paling mudah mah. Ya. Paham? Halo? Ya. Oke. Berarti jawabannya yang A ya, 30. 31. Saya jawabnya B. B. Bentar. Dia. Dia. Oke. Dia. Oke. Lanjut. 32. Saya jawabnya 32. D, Pak. Dodol. 32 D. Good. Hijauan. 33. Saya ya, Pak. Ntar Pak saya lihat soalnya lagi yang Pak bisa lihat soalnya lagi enggak?
Mangga. Udah Pak, saya mau lihat yang jawaban itunya, yang tulisan jawabannya Pak. Boleh kan? Oke. Saya tadi jawabnya A, Pak. Good. Bentar. Kalau tidak sempurna itu menyebabkan apa tadi? Tidak sempurna itu menyebabkan gas karbon monoksida ya. Gas karbon monoksida itu biasanya apa? Mengangkut oksigen ini. Nih, mengganggu pengangkutan oksigen ya, sehingga nanti dia bisa menyebabkan kematian. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, lanjut ya, 34. 34, saya jawabnya B, Pak. Good. Jadi hujan asam itu bisa menyebabkan itu ya, perkaratan. Gitu ya. 35. Bentar, Pak. Tadi sih saya jawabnya C, Pak. Tapi benar nggak? Aku nggak tahu. Saya apa? Diulang lagi berusaha. C, Pak. Cicak. Oke, good ya. Bagus. Oke. 36. Tunggu ya, Pak, saya lihat. Yang nomor itu saya nggak jawab, Pak. Saya kurang tahu. Pak, Ya. saya yang nomor 36 nggak saya jawab. Saya kurang tahu tentang itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita lihat di sini bukan ya, ada kata bukan. Rekayasa genetika. Kalau rekayasa genetika itu artinya mengotak-atik apa namanya? Ngotak-ngatik gen, betul ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi bioteknologi itu ada sederhana, ada modern. Kalau sederhana mah biasanya pembuatan makanan, minuman, dan obat. Contoh misal pembuatan tempe, yogurt, itu bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu apa? Penggunaan agen biologis untuk menghasilkan suatu produk. Agen biologis itu bisa apa? Bisa mikroba. Contoh kalau bikin roti kan pakai ragi. Ragi itu jamur, berarti itu namanya bioteknologi. Bikin tape kan pakai ragi itu jamur, sehingga itu bioteknologi. Bikin yogurt itu kan pakai bakteri ya. Pakai bibitnya bakteri, berarti itu ada bioteknologi. Kalau tahu itu bukan bioteknologi karena dia tidak menggunakan mikroba kan. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau yang modern, kita harus ngotak-ngatik gen. Contohnya misalnya tanaman tahan hama. Kenapa tahan hama? Karena Yang D, Pak. ya, misal karena disisipi oleh gen bakteri tahan hama. Misalnya ini nih. Ya nih, contoh jagung dan kapas yang mengandung bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi si gennya dimasukkan ke si jagung tersebut seperti itu. Paham? Atau pembuatan insulin. Misalnya gen manusia penghasil insulin dititipkan ke bakteri, dipotong, masukkan ke dalam gen bakteri sehingga nanti bakteri yang menghasilkan insulin manusia begitu. Tip. Jadi kalau misalnya yang tidak ada rekayasa genetika ya, itu adalah yang C. Yang mana? Yang kultur jaringan. Karena kultur jaringan apa?
Jadi kultur jaringan mah memperbanyak tanaman dalam jumlah besar dan cepat. Contoh misalnya daunnya dipotong-potong, potong-potong, tanam gitu kan ya. Tanam, maka dia akan tumbuh nanti seperti itu. Tip? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Mana Bapaknya nggak ada, Bapak nyari-nyari ini. Oke, 37. Di bawah ini yang termasuk pengertian ligase. Ligase itu apa? Enzim yang digunakan untuk menggabungkan DNA. Contoh, misalnya, jadi gini, memotong DNA atau menggabungkan DNA itu dengan menggunakan enzim ya. Contoh misalnya saya mau membuat hormon insulin ya, maka gen penghasil insulin dari manusia diambil, ya kan? Dipotong oleh enzim, namanya restriksi. Nanti si gen manusia ini dititipkan ke bakteri, sehingga nanti digabungkannya pakai apa? Ligase. Jadi si bakteri inilah nanti yang akan menghasilkan hormon insulin. Kalau dulu kan bikin hormon insulin teh dengan cara memotong pankreas sapi, misalnya dipotongin, terus nanti diperes. Mahal harganya. Kalau sekarang mah murah. Kenapa? Karena itu kita hanya menitipkan gen kita pada bakteri, nanti bakterilah yang memperbanyak gen insulin tersebut. Jadi istilahnya apa? Nanti kan bakteri yang udah mengandung itu bisa diperbanyak lagi ya, udah mengandung gen manusia itu seperti itu. Jadi bakteri itu sekarang bisa digunakan sebagai media untuk menghasilkan menitipkan gen-gen kita. Jadi jawabannya mana kira-kira? Jadi jawabannya yang B. Jadi yang 37 itu B apa? Yang Hanin itu. Berarti good. Yang dodol ya. 38 silahkan lanjut. Ini saya nggak jawab, Pak. Saya nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Kayak karena saya kurang menguasai materi tentang ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Theobacillus peroxidan adalah bakteri yang sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena dia itu bisa memurnikan logam. Jadi dia itu bisa memurnikan logam dari tanah, begitu ya. Paham ya? Jadi dia itu nanti bisa mengekstrak logam dari biji logam seperti itu. Yep. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut. 39 silahkan. Saya tadi jawab C. Gak mengerti. Kamu kalau yang bukan turunan susu, Pak, kalau nomor tauco, 39 tadi saya jawab C. oh C, betul ya, C. Keju itu dari susu. Kalau tauco dari kacang kan? Tauco itu dari kacang. Nata de coco dari apa? Dari kelapa. Ya, Pak. Dari kelapa. Good ya. Kalau cuka? Kalau cuka saya tidak tahu, Pak. Kalau cuka, oke ya. Kalau cuka itu sebenarnya dari dari pembuatan alkohol yang gagal. Permen dari gula ya. Permen dari gula. Oke, kita lanjut berikutnya. 40. Saya jawabnya E. E ya. Oke, tapi itu Saccharomyces betul E ya. Kalau Escherichia coli itu ada di usus manusia biasanya. Escherichia coli itu. Dia untuk membusukkan makanan, membentuk vitamin K. Streptococcus thermophilus, yogurt. Aspergillus oryzae, tempe. Rhizopus, Aspergillus oryzae mah kecap. Rhizopus, tempe. Ya, ingat-ingat ya. Oke.
Lanjut ya. Berikutnya lagi. Silahkan. Tadi sih Pak, saya pas ngejawabnya itu jawabnya tapi nggak tahu juga deh. Oke. Good ya, tradisional betul yang E ya. Jadi kalau yang tradisional itu penggunaan mikroba secara langsung. Jadi kalau menggunakan mikroba secara langsung berarti itu tradisional ya. Oke, bagus. Kalau bioteknologi modern itu adanya rekayasa genetika ya. Oke, 42. Ntar Pak saya lihat lagi di buku. Soalnya tadi tuh saya catat di buku sih, Pak. Tadi saya jawabnya yang nomor 42 itu C, Pak. 42 itu tadi apa? C. Permasalahan di mana ini dapat dari sini rekayasa genetika kecuali Harusnya E, Pak. Oke, berarti yang E ya, membentuk sifat baru. Sebenarnya karena itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah kayak mencegah penyakit keturunan, gitu ya. Terus mencegah penyakit infeksi, membentuk enzim untuk produksi makanan dan lain-lain. Berarti yang E ya sebenarnya ya. Oke, bagus. Yang 43? Yang 43 saya jawabnya B, bebek. Yogurt, lactobacillus, benar ya. Oke, hebat, mantap. 44? Saya jawab A, Pak. Oke, bibit unggul tepat dan seragam ya. Oke, itu kultur jaringan. 45? Itu pemakaian pestisida secara berlebihan atau enggak, Pak? Oke, yang berlebihan lah. Ya. Ntar Pak saya lihat lagi. Saya jawabnya B, Pak. Oke. B ya, B itu 1. Betul ya. 3, betul. 4. Munculnya spesies sama. Kalau spesies sama baru mah enggak ya. Harusnya 1, 2, 3. Harusnya 1, 2, dan 3 ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak, nanti hama itu jadi resisten, jadi kebal. Yang kedua, kalau misalnya beberapa hamanya habis, atau organisme lain ada yang kena racunnya, maka nanti rantai makanan bisa terganggu. Dan yang ketiga, udah jelas itu racun pada makanan. Makanya harus hati-hati ya. Lalu dicuci. Oke. Asal-usul terakhir. Silakan. Asal-usul itu yang nomor 46 itu saya tidak tahu, Pak. Pipa leher angsa itu untuk apa? Oke, jadi begini kita jelaskan ya. Kalau saya enggak salah itu A ya, Pak. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi asal-usul kehidupan itu ada yang paling terkenal itu ada yang golongan abiogenesis. Nah, paham ya? Abiogenesis itu apa? Makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Apa maksudnya? Maksudnya apa makhluk hidup dari benda mati itu? Nah ininya ya. Pulpen. Nah, jadi makhluk hidup dari benda mati itu begini. Contoh, misalnya habis hujan keluar katak. Jadi kalau kata biogenesis, oh katak itu dari air hujan gitu. Ya. Terus misalnya ada baju kotor disimpan keluar misalnya kecoa, oh kecoa dari baju kotor seperti itu. Sip. Itu tokohnya siapa aja? Tokohnya yang terkenal ada Aristoteles ya, seperti itu. Oke. Yang satunya biogenesis kan Pak, yang satunya itu?
Oh, good, pintar. Yang satunya lagi ada aliran biogenesis. Kalau aliran biogenesis ini menyebutkan bahwa makhluk hidup itu dari makhluk hidup. Ya, bio itu artinya makhluk hidup, kan abio artinya tidak hidup, artinya makhluk hidup tidak. Makhluk hidup dari benda mati kalau abiogenesis. Kalau biogenesis makhluk hidup dari makhluk hidup. Oke. Nah, kalau biogenesis itu yang pertama ready. Dulu itu bilang, yang abiogenesis bilang bahwa belatung itu dari daging busuk. Maka ready membuktikan kita bikin suatu percobaan seperti gini, ya, pakai daging, ya, daging di sini ada daging, yang satu dibuka, yang satu lagi ditutup. Nah, ditutup ininya ya, si labunya. Ternyata, ya, hasil pengamatan ready yang ini ada belatungnya, yang dibuka ini yang ini nih ya, tapi kayak yang ditutup itu tidak ada belatung. Artinya apa? Hasil pengamatan menunjukkan bahwa belatung itu bukan dari daging busuk, tetapi ada lalat yang hinggap di sana dan bertelur. Begitu. Tapi kan si abiogenesis nggak mau kalah ya. Dia bilang bahwa itu ternyata bakteri ada dari daging busuk, berarti bakteri dari daging busuk. Nah, yang kedua dibuktikanlah oleh Spallanzani. Ya, Spallanzani. Jadi Spallanzani itu apa namanya? Dia menggunakan kaldu, ya, Spallanzani. Dia menggunakan kaldu. Kaldunya seperti ini, ada yang dipanaskan dua-duanya di dalam sebuah tabung ya. Yang ini kaldunya seperti dipanaskan dua-duanya. Yang ini ditutup rapat. Ternyata yang dibuka keruh artinya ada bakteri, yang ditutup ternyata masih jernih artinya tidak ada bakteri. Tapi ini tetap gagal dianggapnya karena kenapa? Ya semua makhluk hidup kalau ditutup mah pasti mati. Maka disempurnakan oleh Louis Pasteur. Ya, jadi Louis Pasteur, ada namanya Louis Pasteur. Nah, si Louis Pasteur ini dia menggunakan labu, ya dipanaskan dengan itunya kaldunya, ada kaldu sama ini kaldu di sini. Tapi dia berbentuk leher angsa si labunya begini, paham nggak? Nah, kaca ya dari kaca bukan dari leher angsa asli. Seperti itu. Jadi udara tetap masuk, tetapi ini tetap jernih. Kenapa? Karena ternyata bakterinya di sini. Bakterinya nempel di sini, tapi udara masuk jadi kejebak bakterinya. Begitu, ya. Jadi tumbanglah teori biogenesis. Oke. Maka tujuan dari percobaan Louis Pasteur adalah buat apa? Yang D bukan, Pak? Yang D, mencegah mikroba di udara bebas masuk ke labu. Sebenarnya dia bukan. Tadi tujuannya apa? Agar ada oksigen masuk kan? Biar tidak dianggap gagal lagi. Begitu. Ya. Jadi jawabannya yang mana ya Pak, yang 46 itu? Yang E bukan, Pak. Oke, yang bukan. Yang C, menjaga hubungan antar sumber kehidupan alias oksigen dengan air kaldu. Begitu. Paham ya? Jadi tujuannya biar tetap ada oksigen kan? Paham sampai sini sayang? Beger? Oke, para linter ya. 47 coba, 47. 47 yang bentar. C bukan, Pak? Bentar, kita lihatnya. Enggak. Dia kan biogenesis. Kalau biogenesis artinya apa? Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Jadi yang D. Yang D, betul. Jadi hal ini membuktikan bahwa jadi hasilnya gimana? Ya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup gitu. Jadi sebenarnya si bakteri itu apa yang menyebabkan busuk itu sebenarnya dari udara, bukan dari kaldu. Jadi di udara itu sebenarnya ada bakteri. Paham ya? 8. Generasi spontanea itu apa? Abiogenesis. Siapa yang mengemukakan? Aris atau ya? Apa generatio spontanea itu artinya Pak? Makhluk hidup terjadi secara spontan atau dari benda mati.
paling cepat. Berarti jawabannya Aristoteles. Aristoteles kan, Pak? Ya, betul, Bebek. Ya. Oke, 49. Omne vivum ex oppo apa artinya? Vivum itu makhluk hidup, oppo artinya telur. Jadi makhluk hidup berasal dari telur. Gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Oke. Sekarang kalau Bapak tanya, omne vivum ex vivo apa artinya? Omne vivum ex vivo. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Betul. Ya, kalau vivum ex vivo artinya makhluk hidup dari makhluk hidup. Kalau omne ovum ex vivo. Omne ovum ex vivo apa artinya? Semua kehidupan berasal dari benda mati ya, Pak? Bukan. Semua telur berasal dari kehidupan sebelumnya. Good, gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau ada kata ovo atau ovum itu artinya telur. Kalau ada tulisan vivum atau vivo artinya makhluk hidup. Jadi kalau misalnya nulis omne vivum ex ovo berarti artinya makhluk hidup dari telur. Kalau omne ovo ex omne ovum ex vivo. Omne ovum ex vivo berarti telur dari makhluk hidup gitu. Kalau omne vivum ex vivo, omne vivum ex vivo. Makhluk hidup dari makhluk hidup berasal dari sebelumnya. kehidupan Oke, sebelumnya. terakhir siapa? Kayaknya saya deh. Nggak tahu sih. Oke, pokoknya biogenesis itu kehidupan D, Pak. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Oke. Soalnya yang biogenesis. Oke. Kalau begitu berarti kita selesai ya 1:30 karena kalian harus siap-siap.